Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang siswi yang beriman namun diuji dengan hal tak masuk akal. Ketika bayangan dirinya di cermin mulai hidup dan menyeretnya ke dalam kegelapan jiwanya sendiri. Namun sebelum kisah ini dimulai, marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga menjadi saksi di akhirat dan pembuka pintu syafaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus menyebarkan pesan dakwah dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Malam itu, udara terasa lembab dan sunyi. Di kamar kecil bernuansa krem, seorang gadis bernama Alia sedang menutup buku zikirnya. Ia baru saja menunaikan salat Isya. Seperti malam-malam sebelumnya, Alia selalu menatap cermin tua di sudut kamarnya sebelum tidur. Cermin itu besar dan sedikit retak di sisi kanan, peninggalan dari almarhum neneknya. Bingkainya terbuat dari kayu jati yang sudah memudar, namun masih memantulkan bayangan dengan jelas. Alia menatap pantulan dirinya. Wajah polos, jilbab sederhana, dan mata teduh yang menenangkan. Ia tersenyum kecil. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Saat ia mengalihkan pandangan, pantulannya masih tersenyum. Jantung Alia berdegup. Ia menatap lagi, memastikan. Tapi kali ini, pantulan itu sudah mengikuti seperti biasa. Alia tertawa kecil menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya pelan. Lampu kamar bergetar sesaat. Bayangan di dinding bergerak aneh. Lalu tenang kembali. Alia menghirup napas panjang, mematikan lampu, dan berbaring. Namun dalam kegelapan, ia merasa seperti ada sesuatu yang menatapnya dari arah cermin itu. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos dari celah jendela. Alia menatap cermin itu lagi sambil menyisir rambutnya. Ia sempat ragu untuk melihat terlalu lama, tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutan. Saat ia menurunkan sisirnya, pantulan di cermin masih tetap menyisir. Gerakannya terlambat. Seperti menunggu aba-aba yang tak pernah datang. Alia tertegun. Nafasnya tertahan. Kenapa tidak bersamaan? Pikirnya. Perlahan ia mengulurkan tangan ke arah kaca. Ujung jarinya menyentuh permukaannya yang dingin. Tapi di saat yang sama, pantulan dirinya tidak menirukan. Pantulan itu diam. Matanya menatap langsung ke arah Alia. Tanpa ekspresi, Alia menarik tangannya cepat. Ia mundur beberapa langkah. Hening. Detik demi detik terasa seperti menit. Ia menutup cermin itu dengan kain putih yang tergantung di dinding, berusaha menenangkan diri. Malamnya, setelah salat tahajud, Alia kembali duduk di depan meja belajarnya. Kain penutup cermin tiba-tiba bergeser perlahan, seperti tertiup angin. Padahal jendela tertutup rapat. Ia menoleh pelan. Cermin itu kini terbuka separuh. Dari pantulannya, Alia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangan dirinya tersenyum. Senyum yang panjang, menakutkan, dan penuh makna yang tak bisa dijelaskan. Alia menutup matanya sambil berzikir pelan. Tapi saat membuka mata kembali, cermin itu benar-benar terbuka sepenuhnya. Dan pantulan di dalamnya masih tersenyum. Kali ini, dengan tatapan yang hidup, ia berlari ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutup wajah. Namun di balik keheningan malam, ia mendengar sesuatu seperti bisikan lembut dari arah cermin. Bisikan yang samar, tapi jelas menyebut namanya. Alia. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai jendela kamar Alia. Burung-burung berkicau di luar. Namun suasana hatinya masih berat. Ia menatap cermin tua itu dari jauh. Kini tertutup kain putih sepenuhnya. Cermin tua, kenapa terasa hidup? Bisiknya dalam hati. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya dan bersiap berangkat ke sekolah. Namun saat berjalan melewati cermin, kain penutup itu jatuh sendiri ke lantai. Alia berhenti. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk perlahan, hendak memungut kain itu. Namun pandangannya tanpa sengaja menangkap sesuatu. Bayangannya di cermin tidak bergerak. Alia baru saja menunduk. Tapi pantulannya masih berdiri tegak. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Pantulan itu kini tersenyum.
Senyum yang sama seperti malam sebelumnya. Senyum yang dingin dan menghina. Tubuh Alia gemetar. Ia langsung menutup cermin itu lagi dengan kain putih lalu berlari keluar kamar. Di meja makan, ibunya sudah menyiapkan sarapan. "Kamu pucat, Nak?" "Tidak apa-apa," tanya ibunya. Alia berusaha tersenyum. "Cuma kurang tidur, Bu." Namun sepanjang hari di sekolah, pikirannya tidak tenang. Di kelas, matanya sesekali menatap jendela, berharap melihat bayangan lain. Ketika jam pelajaran berakhir, temannya, Rina, menghampiri. "Alia, kamu kenapa? Sejak tadi diam terus?" tanya Rina dengan nada khawatir. Alia hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, mungkin cuma capek." Sore hari, hujan turun deras. Petir menyambar langit, dan Alia memutuskan pulang lebih cepat. Setibanya di rumah, ia mengganti baju lalu duduk di depan meja belajar. Cermin itu masih tertutup. Tapi entah kenapa, kali ini ia merasa harus melihatnya. Dengan tangan gemetar, ia menarik kain itu perlahan. Udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Cermin menampakkan pantulan dirinya lagi. Tampak normal. Alia menatap dalam-dalam, memastikan semuanya baik-baik saja. Ia mengangkat tangan kanan. Bayangan di cermin menirukannya. Lalu ia tersenyum kecil. Tapi detik berikutnya, bayangan itu tidak menurunkan tangan ketika Alia sudah melakukannya. Bayangan itu masih menatap. Senyumnya melebar hingga pipinya tampak tertarik tidak wajar. Alia terpaku. Detak jantungnya berpacu cepat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Bayangan itu perlahan menurunkan tangan sendiri, tanpa mengikuti gerakan Alia. Gerakannya lembat, seolah sedang menantang. Tiba-tiba, di permukaan cermin muncul noda hitam pekat yang menyebar seperti tinta. Noda itu membentuk tulisan samar. Alia mendekat untuk membaca. Tulisan itu perlahan terbentuk menjadi kata-kata yang membuat darahnya berdesir. "Aku dirimu." Alia menjatuhkan sisir dari tangannya. Suara benda itu memantul di lantai, memecah keheningan kamar. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Cermin itu tetap memantulkan bayangan dirinya. Tapi matanya kini menatap lurus ke arah Alia, bukan ke arah kaca. Dengan cepat, Alia menutup cermin itu lagi dan berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal. Ia bersandar di dinding lorong sambil beristighfar pelan. Dari dalam kamar terdengar bunyi halus seperti ketukan jari di permukaan kaca. Kali, 2 kali, 3 kali. Hening. Lalu bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Alia, jangan lari." Alia menutup telinganya dan berlari ke arah ruang tamu. Ia menatap jam di dinding. Hanya pukul 7 malam. Tapi suasana rumah terasa seperti tengah malam. Ia berjanji dalam hati untuk tidak menatap cermin itu lagi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu dari balik sana sedang menunggu. Sudah 3 malam Alia berusaha tak menatap cermin tua itu. Ia menutupnya rapat dengan kain tebal dan menyiram lantai kamarnya dengan air yang sudah dibacakan doa. Namun entah mengapa, setiap kali ia bangun tidur, kain penutup itu selalu terbuka, seperti ada yang sengaja menyingkapnya saat ia terlelap. Pagi itu, saat hendak berangkat sekolah, Alia merasakan pandangan aneh dari bayangannya di jendela. Seolah-olah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Meski saat ia menoleh, tak ada siapapun. Ia hanya menatap kosong dan beristighfar pelan. Di sekolah, suasana juga berubah. Rina, sahabatnya, tiba-tiba jatuh pingsan di tengah pelajaran agama. Bibirnya bergetar tanpa suara. Lalu dari tenggorokannya keluar suara berat, bukan suara Rina. Semua murid panik. Guru segera memeganginya dan membaca doa. Namun yang membuat Alia membeku adalah ketika suara itu berbisik pelan. "Alia!" Semua mata menoleh ke arah Alia yang berdiri di sudut kelas. Ia pucat, tangannya gemetar, dan tanpa sadar bibirnya ikut melafalkan istighfar berulang kali. Setelah kejadian itu, Rina dibawa ke UKS. Sementara Alia tak bisa berhenti berpikir. Mengapa nama dirinya disebut? Sore hari, ia pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Saat memasuki rumah,
Suasana tampak tenang, namun langkah kakinya terasa berat saat menuju kamar. Ia membuka pintu perlahan, dan yang pertama dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Cermin tua itu berembun, padahal jendela tertutup dan udara kering. Di permukaannya tampak jejak tangan, seperti seseorang baru saja menekan kaca dari sisi dalam. Alia mendekat dengan hati-hati. Ia tak berani menyentuhnya. Dari balik embun itu, terlihat samar bayangan dirinya menatap dengan mata yang lebih gelap dari biasanya. Malamnya, Alia berusaha menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Suaranya lirih tapi mantap. Saat ia membaca ayat kursi, lampu kamar tiba-tiba berkedip cepat, lalu mati sesaat. Ia berhenti membaca, menatap sekeliling. Dalam gelap, cermin itu tampak memantulkan cahaya kecil merah samar. Alia segera menyalakan kembali lampu meja. Begitu cahaya muncul, pantulan di cermin itu terlambat mengikuti gerakannya lagi. Tapi kali ini, ekspresi di sana bukan hanya senyum. Wajah pantulan itu tampak murka. Dengan cepat Alia menutup musyafnya dan keluar dari kamar. Ia menuju ruang tamu di mana ibunya sedang menonton televisi. "Ibu," suaranya bergetar. "Aku merasa ada yang aneh di kamar." Ibunya menatapnya cemas. "Aneh bagaimana, Nak?" Alia mencoba menjelaskan, tapi kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Ia takut terdengar gila. Akhirnya ia hanya berkata, "Cermin itu, Bu. Aku ingin memindahkannya." Ibunya mengangguk. "Kalau memang membuatmu tidak nyaman, besok kita buang saja." Malam itu Alia tidur di kamar ibunya. Namun sekitar tengah malam, ibunya terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Ia mengintip dari celah pintu, melihat bayangan Alia berjalan menuju kamarnya sendiri. "Alia?" panggil ibunya pelan. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap berjalan pelan, masuk ke kamar yang lampunya sudah mati. Ibunya mendekat, tapi saat membuka pintu kamar Alia, ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanyalah cermin tua di sudut ruangan. Cermin itu terbuka tanpa penutup, dan di permukaannya tampak pantulan sosok Alia berdiri diam dengan mata yang tak berkedip. Namun saat ibunya menoleh ke belakang, Alia asli masih tertidur di kamar ibu. Hujan deras turun malam itu. Petir sesekali membelah langit, menerangi rumah kecil yang mulai terasa pengap oleh ketakutan yang tak bernama. Alia belum berani masuk ke kamarnya sejak kejadian semalam. Cermin tua itu kini ditutupi 2 lapis kain tebal. Namun entah kenapa, dari balik kain itu, terdengar ketukan lembut, pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Setiap bunyi membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikan dan memperbanyak zikir. Namun setiap kali lidahnya menyebut nama Allah, angin seolah bertiup lebih keras di dalam rumah. Tirai bergoyang, dan udara terasa lebih dingin. Ibunya sedang di kamar mandi, meninggalkan Alia sendirian di ruang tengah. Tiba-tiba listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Alia berdiri kaku. Dari arah kamarnya terlihat cahaya samar merah yang berpendar di balik pintu tertutup. Ia menatapnya dengan napas tertahan. Suara ketukan berhenti, digantikan oleh bisikan halus yang memanggil namanya. "Alia!" Suaranya bukan miliknya. Terlalu serak, terlalu dalam, tapi terasa begitu dekat. Alia beristighfar dan meraih senter dari meja. Tangannya gemetar saat menekan tombolnya, lalu berjalan perlahan ke arah kamar. Pintu kamar terbuka sendiri dengan derit panjang. Udara dingin menyergap wajahnya. Dalam cahaya senter, tampak cermin itu, kain penutupnya jatuh di lantai, dan permukaannya kini bergetar halus seperti air yang bergelombang. Alia melangkah maju. Cahaya senter bergetar di tangannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Tapi yang ia lihat bukan dirinya yang biasa. Rambut pantulan itu berantakan, matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan bibirnya membentuk senyum panjang yang tak manusiawi. Pantulan itu menggerakkan mulutnya, namun tak bersuara. Lalu, seolah menembus udara, terdengar bisikan lirih di telinga Alia. "Kau hidup suci, tapi hatimu sombong. Aku adalah korinmu." Alia terhuyung mundur. Suara itu menggema di kepalanya,
menembus batas akal. Ia membaca ayat kursi terbata-bata, tapi pantulan di cermin ikut menirukannya dengan nada mengejek, seolah melafalkan dengan penuh kebencian. Ketika Alia berhenti membaca, bayangan itu justru tertawa. Tawa lirih, panjang, dan menyakitkan. Kau bersembunyi di balik ibadahmu. Tapi aku tahu apa yang kau sembunyikan, marahmu, sombongmu, semua yang kau tekan. Aku hidup dari itu. Alia. Air mata Alia menetes. Ia berusaha menguatkan diri, memegang tasbihnya erat-erat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ucapnya dengan suara bergetar. Bayangan itu mendekat ke permukaan cermin. Wajahnya semakin jelas, hingga jarak antara keduanya tinggal sejengkal. Lalu perlahan, permukaan kaca berdenyut, seperti air yang siap menelan. Cahaya senter mati. Dalam gelap, Alia bisa merasakan sesuatu dari dalam cermin menyentuh ujung jarinya. Dingin, basah, dan hidup. Ia berteriak sekeras-kerasnya. Ibunya berlari ke kamar, menyalakan lampu. Namun saat lampu menyala, cermin itu sudah diam kembali. Tidak ada bayangan lain, tidak ada noda, hanya pantulan Alia yang pucat dan terengah-engah. Tapi ibunya melihat sesuatu di lantai, jejak air berbentuk telapak tangan kecil, mengarah keluar dari cermin. Sejak malam itu, Alia tahu, gangguan ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Bayangan itu hidup. Ia adalah Corin, bagian dari dirinya sendiri yang mulai mengambil alih. Malam itu, kamar Alia terasa semakin mencekam. Cermin besar di dinding kini ditutupi kain putih, tapi entah kenapa setiap kali ia menoleh, ia merasa ada sesuatu yang bernafas di balik kain itu. Napas berat. Dingin, tak terlihat tapi nyata. Alia duduk di sajadahnya, menggenggam tasbih yang mulai basah oleh keringat tangannya. Ia berusaha menenangkan diri dengan zikir, menyebut nama Allah perlahan. Tapi di tengah kehusyuannya, suara lirih terdengar dari balik kain putih itu. Alia! Suaranya sama seperti dirinya, namun lebih dalam, lebih berat. Alia memejamkan mata, tak ingin mendengar. Tapi suara itu terus memanggil, kali ini dengan nada yang seperti ejekan. Kau pikir bisa menutupku hanya dengan kain? Aku adalah kau. Aku adalah bagian darimu. Alia terdiam. Butir air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, bayangan itu bukan lagi sekadar pantulan. Ia hidup. Dan ia lapar. Tiba-tiba kain putih itu bergerak. Perlahan meluncur jatuh ke lantai. Cermin kini kembali menampakkan permukaannya yang dingin. Di sana, bayangan Alia berdiri, namun kali ini ia tidak meniru. Bayangan itu tersenyum, tapi tubuhnya bergerak sedikit lebih dulu dari Alia. Matanya menatap dengan kebencian yang mencekik. Berhenti berdoa. Kau munafik. Kau sembunyi di balik ibadahmu, tapi hatimu penuh takut dan iri. Kau bukan suci, Alia. Alia menggigit bibir, mencoba menahan gemetar. Aku tidak akan bicara denganmu. Bayangan itu melangkah maju. Aneh, cerminnya tetap di tempat, tapi langkah itu terasa nyata. Seperti tanah bergetar di bawah kaki Alia. Semakin kau menolak, semakin aku kuat. Alia mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menyentuh dinding. Ia lalu menutup mata dan berbisik, Hasbiallahu la ilaha illahua. Namun suara zikirnya justru membuat bayangan itu menjerit. Cermin bergetar hebat hingga retakan mulai muncul di sudutnya. Cahaya putih berkilat dari pantulan itu, menyilaukan seisi kamar. Alia menatap ke arah cahaya tersebut. Di sela retakan cermin, ia melihat sesuatu, seolah ada dunia lain di baliknya. Gelap, tapi ada kilau seperti embun yang memantulkan sinar bulan. Bayangan itu tampak meringis kesakitan, suaranya parau. Kau tak akan berani masuk ke dalam. Jika kau hancurkan aku, kau akan hancur juga. Alia menatapnya tanpa ragu. Lebih baik aku hancur karena melawan, daripada hidup bersama ketakutan. Ia menatap cermin itu sekali lagi. Tangannya gemetar tapi pasti. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan kaca. Begitu ujung jarinya menyentuh pantulan itu, seluruh ruangan bergetar.
Lampu padam. Cermin bergetar semakin kuat, hingga akhirnya, retakannya menyebar cepat seperti akar petir di langit malam. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Dalam sekejap, Alia merasa tubuhnya terseret ke dalam pusaran dingin yang gelap. Semua suara hilang. Hanya detak jantungnya yang terdengar. Ia tahu, inilah saatnya. Alia telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia Corin. Malam Jumat itu terasa berbeda. Hujan turun pelan, membasahi jendela dan menimbulkan bunyi gemericik yang menenangkan sekaligus menakutkan. Alia duduk di depan cermin tua yang kini tersisa sendiri di sudut kamar. Kain penutupnya sudah dibuka. Retakan di kaca seperti wajah peta yang retak. Tapi pantulan di dalamnya tetap jelas. Ia menarik napas dalam, menatap cermin dengan penuh keberanian. "Aku siap menghadapimu," gumamnya. Suara itu bergetar tapi mantap. Bayangan dalam cermin muncul perlahan. Kali ini ia menampakkan wajah yang paling menakutkan. Muram, penuh kebencian, dan menyerupai Alia, namun lebih gelap, lebih dingin, dan lebih hidup. "Kau tidak bisa menghapusku. Aku adalahmu, bagian dari gelapmu," bisik bayangan itu dengan suara serak. Alia menutup mata sejenak, lalu membacakan ayat kursi dengan lantang. Suara zikirnya mengisi kamar, menembus setiap sudut gelap. Bayangan itu menggertakkan gigi, menjerit, dan mencoba menembus permukaan cermin. Tapi setiap kata yang diucapkan Alia membuatnya mundur, tersiksa oleh cahaya ayat yang murni. Bismillahirrahmanirrahim. Alia melanjutkan membaca. Suaranya kini lebih kuat. Tangannya menempel di permukaan cermin, dan seketika terasa seperti ada arus listrik dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Bayangan itu menjerit panjang, menahan diri dari disentuh cahaya iman Alia. Cermin itu mulai retak semakin cepat, hingga suara kaca pecah terdengar seperti gemuruh. Alia menahan napas, menutup mata, dan tetap membaca hingga kata terakhir ayat. Ketika ia membuka mata, seluruh bayangan itu hancur seketika. Retakan cermin membesar, pecah menjadi ribuan kepingan kecil, dan hembusan angin dingin menembus kamar. Alia terjatuh ke lantai, terengah, namun tubuhnya terasa ringan. Nafasnya mulai tenang. Ia menatap pecahan kaca di lantai, dan di salah satu kepingan kecil, tampak pantulan dirinya sendiri yang kini tenang dan damai. Ia tersenyum pelan. Hati Alia terasa lega. Ia tahu bayangan itu bukan benar-benar hilang, tapi ia telah melemahkan Corin dengan iman dan zikirnya. Ia belajar bahwa setiap sisi gelap dalam diri manusia bisa dijinakan, selama ia tak meninggalkan cahaya keimanan. Malam itu Alia tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak bayangan itu muncul. Cahaya bulan menembus jendela, menyinari pecahan kaca, memantulkan kilau lembut yang menenangkan. Namun di sudut hatinya, Alia masih bisa merasakan bisikan samar, lembut, tapi tidak menakutkan lagi. "Aku ada, tapi kau tidak takut lagi." Alia tersenyum di bawah selimutnya. Malam itu, ia memahami sesuatu yang penting, bahwa bayangan, meski menakutkan, hanyalah pengingat agar manusia selalu dekat dengan Allah dan hati tetap murni. Pagi itu, udara terasa hangat dan tenang. Alia duduk di depan jendela, menatap tetesan embun yang jatuh dari daun di halaman rumah. Cermin tua di kamarnya kini tertutup rapat dengan kain putih. Pecahannya disapu rapi. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada bisikan, hanya keheningan yang damai. Namun Alia tahu, bayangan itu, Corin, tidak benar-benar hilang. Ia tetap ada, tersembunyi di dalam dirinya, menunggu saat manusia lemah. Tapi kali ini Alia tidak takut. Ia telah belajar menghadapi gelap dalam hatinya sendiri dengan zikir, doa, dan keteguhan iman. Di sekolah,
Alia kembali bersikap seperti biasa. Ia tersenyum kepada teman-temannya, menatap guru dengan penuh rasa hormat, dan menjalani hari dengan hati yang lebih tenang. Ia tetap pendiam, tapi kini dalam diamnya ada kekuatan. Ia tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai hidupnya. Malam-malam berikutnya, Alia terus memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Ia menyadari bahwa setiap sisi gelap dalam diri manusia adalah ujian, bukan hukuman. Corin adalah pengingat, bukan musuh yang harus dibenci. Di rumah, cermin tua tetap tertutup kain putih. Kadang Alia masih melihat bayangan samar di sudut matanya, tapi ia tersenyum. "Aku tak takut lagi," bisiknya. Ia tahu cahaya iman selalu lebih kuat dari kegelapan manapun. Dan malam itu, saat bulan bersinar lembut menembus jendela, Alia menunduk, mengangkat tangan, dan berdoa dengan tulus. "Ya Allah, jagalah hatiku, lindungi aku dari bisikan gelap, dan tuntunlah aku selalu dalam cahayamu." Udara malam terasa hangat. Alia tersenyum, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan di cermin mungkin akan selalu ada, namun kini ia tahu satu hal, ketakutan hanya berkuasa jika iman tak kuat. Alia menatap cermin sekali lagi, kali ini dengan penuh pengertian. Ia belajar bahwa setiap manusia membawa sisi gelap, tapi cahaya Allah selalu cukup untuk menaklukkannya. Dan malam itu, Alia tidur nyenyak, dengan hati penuh kedamaian, iman yang kokoh, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setelah semua yang terjadi, Alia memahami bahwa setiap manusia membawa sisi gelap dalam dirinya. Ia belajar bahwa ketakutan dan gangguan hanyalah ujian, bukan hukuman. Untuk menghadapinya, manusia harus memperkuat hati dengan zikir, doa, dan keimanan kepada Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 23. Corin dalam cerita ini adalah simbol dari sisi gelap manusia, yang akan selalu mencoba menggoda dan menakut-nakuti. Namun, seperti yang dialami Alia, hanya dengan keimanan yang kokoh dan keikhlasan, manusia mampu menghadapi bayangan gelap dalam dirinya, menaklukkan rasa takut, dan menemukan ketenangan. Hikmah dari cerita ini mengajarkan kita bahwa ketakutan dan gangguan hanyalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan. Setiap manusia harus mengenal dan menghadapi sisi gelapnya sendiri, bukan lari darinya. Zikir, doa, dan keikhlasan adalah cahaya yang mampu menyingkirkan kegelapan hati. Keberanian dan keteguhan iman selalu lebih kuat daripada bisikan gelap yang mencoba menjerumuskan kita. Dengan begitu, setiap ujian dan tantangan akan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hati. Seperti Alia, kita bisa belajar bahwa cahaya iman selalu mengalahkan bayangan gelap. Hikmah dari cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki sisi gelap dalam dirinya. Ketakutan, gangguan, atau bisikan negatif hanyalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan keteguhan hati. Hanya dengan zikir, doa, dan keikhlasan, kita mampu menghadapi sisi gelap tersebut dan menemukan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 23. Perlu diingat, cerita ini fiktif dan dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya bagi kehidupan sehari-hari. Semoga setiap kisah mengingatkan kita untuk selalu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah.
Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berikan komentar, like, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah lainnya bisa terus dibagikan.